ربه وصدق بالطلب ورغب فيما عنده مات يقين اطلبوا ربكم واصدقوا في الطلب وارغبوا فيما عنده وجهتكم إليه فتحصلون رب كريم لا بد رب دعوة داع ولا سؤال سائل المطالب كلها سهلة عليه صحح نية يا الإنسان بربك واقبل بقلبك عليه واصدق في حكمته واسأله القبول والمولى باسط نعمه علينا إذا نظر الإنسان إلى نعم الله حصل له أنه غارق في النعم وقد عظمت نعمة الله وجلت منته على عباده كلنا أصاب نعم الله من يقول أنا غارق في نعم الله اعرفوا حق هذا الرب الكريم الذي عاملنا بما لا نستحقه وأنيبوا إليه واعملوا صالحا وعدوا ما افترضه الله عليكم شوف الله سبحانه وتعالى افترض عليكم فروض ووعدكم على أدائها بالثواب وتوعدكم على تركها بالعقاب فمن عدا ما افترضه الله عليه يا بخته بالنور في الحياة الدنيا وفي الآخرة شوف الصالحين حياتهم زينة وآخرتهم أزيان ومن كسر بشيء مما افترضه الله عليه شقي في الدنيا والآخرة ولدار الآخرة أشد عبدا استعدوا للدار الآخرة وتزودوا لها شوف عمر الآخرة عمر ما له نهاية أما عمر الدنيا قصير لا غنى بقي له غنى ولا بفقر بقي له فقرا ولا بمرض بقي له مرضا ارغبوا في الدار الآخرة ووازنوا الأعمال الصالحة إلى متى وأنتج الإنسان في الغفلة. Alhamdulillah, seperti biasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dengan harapan Allah tambah nikmatnya untuk kita dan Allah catat kita sebagai hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Dan kelak kita dikumpulkan di tempat yang mana nikmat Allah di situ tidak akan ada akhirnya, selalu bertambah selama-lamanya dan tidak ada sedikit pun berkurang yang di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini puasa kita telah menutup 10 hari pertama bulan Ramadan. Dan malam hari ini kita membuka bagian episode kedua dengan episode ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berusahalah kita sebagai hamba Allah yang mau gak mau kita ini tidak terlepas dari kesalahan, tidak terlepas dari kekeliruan, tidak terlepas dari ketidakfahaman, sebagaimana sabda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kullukum khata'un, setiap dari kita ini punya salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sedangkan mereka orang yang tahu dirinya salah, mereka menjadi orang yang istimewa, menjadi orang yang baik, menjadi orang-orang pilihan dengan apa? At-tawwabun, mereka menjadi orang-orang yang pilih untuk bertaubat kepada Allah dan tergolong menjadi orang-orang yang dimuliakan dengan taubatan nasuha. Sehingga Allah sendiri buat pernyataan di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin, Allah cinta kepada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah muliakan kita untuk selalu bisa bertaubat dan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di Ramadan ini semoga kita termasuk yang mendapatkan bagian besar dari nikmat Allah, bagian besar dari rahmat Allah, bagian besar dari ampunan Allah, bagian besar dari kemerdekaan dari api neraka, dibebaskan dari api neraka, terhiasi
diri kita, ucapan kita, akhlak kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, hati kita, roh kita calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menjadi gambaran orang-orang yang menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak kita semasa hidup melihat orang, ini orang ini nggak alim, ini orang nggak pintar tentang agama, tapi tingkah lakunya surga ini orang. Kenapa? Mulutnya baik, tingkah lakunya baik, yang keluar dari dirinya baik, sehingga kita berani mengatakan ini orang surga. Kita ingin seperti itu. Iman kita, Islam kita, tingkah laku kita, ibadah kita, perbuatan kita, ucapan kita, gambaran nur daripada surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Ingin apa? Orang lihat pun jadi senang, tapi senangnya bukan karena sesuatu, senangnya disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang istimewa. Oke? Orang-orang yang istimewa, orang-orang yang hebat, orang-orang yang baik yang disampaikan Rasulullah apa? Idahu duhillallah. Kalau orang ini dilihat, dipandang, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kita mendapatkan kemuliaan tersebut dan bertambah selalu ilmu kita. Alhamdulillah ditambah kita ilmu kita tentang tafsir Al-Quran. Yang kita ingin baca Al-Quran ini apa? Dengan bertambah pemahaman kita tentang makna Al-Quran, sehingga makin kita merasakan kenikmatan kemuliaan doa Allah. Saya dimuliakan dengan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Saya dimuliakan dengan khitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengajak kita bercakap-cakap, mengajak kita tahadduts, berbincang dengan apa? Al-Quranul Karim. Maka seperti yang disampaikan di dalam satu riwayat Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad bin Hanbal, di dalam riwayat bertemu dengan Allah dalam mimpinya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kurang lebih dalam riwayat sampai 100 kali. Yang ke-100 beliau tanya, ya Allah, dengan apa engkau cintai hamba? Dijawab oleh Allah dengan firman-Nya, dengan hambaku itu membaca kitabku, artinya Al-Quran. Bertanya lagi, dengan paham atau nggak paham? Paham nggak paham? Kalau dia mau baca karena dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, aku cinta kepada Allah. Gak paham dicintai sama Allah. Nah, terus yang paham kayak apa? Makanya orang-orang para aulia, orang-orang yang mereka dicintai sama Allah istimewa sampai dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, ala inna aulia Allah la khawfun alaihim wa lahum. Nggak ada sedihnya, nggak ada bingungnya, nggak ada takutnya apa? Dicintai sama Allah. Hatinya penuh dengan rahmat Allah. Hatinya penuh dengan kenikmatan dari Allah. Bukan kenikmatan boleh, batinnya itu penuh dengan nikmat sehingga dia nggak bingung dengan keadaan dunia, nggak bingung dengan sesuatu. Pokoknya dia dalam kenikmatan Allah. Yang dia cuma ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu manusia paling dapat nikmat yang paling top, itu Nabi Muhammad. Dan tidak ada yang bisa nyamai kenikmatan yang didapatkan oleh Nabi Muhammad. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menyamai kenikmatan yang dimiliki Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah apa? Tentang kita umatnya. Azizun alaihi ma anittum harisun bil mu'minina harisun alaikum bil mu'minina. Kalau enggak Allah berikan sifat Nabi Muhammad mikirkan kita, Nabi Muhammad sudah tenggelam dengan nikmat Allah, enggak usah dengan kita. Makanya Nabi Muhammad sedikit-sedikit ummati. Begitu pula mereka orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Mereka kalau nggak punya tugas mau meneruskan perjuangannya Nabi, nggak punya tugas untuk menyampaikan dakwahnya Nabi, nggak punya tugas untuk seperti yang namanya Nabi ini rahmatan lil alamin, maka mereka akan santai-santai saja. Makanya mereka menjadi bagian apa? Mengajak ke Allah. Ini namanya orang-orang istimewanya, Pak. Kalau sudah merasa dapat nikmat, dia nggak kepingin dia sendiri yang tenggelam dalam nikmat. Contohnya ibaratnya kita aja sendiri. Kita gambarannya kita makan enak, masalah kita diajak atau kita makan di satu tempat, di rumah makan, di restoran, di warung, yang kita merasa nikmat itu makanan. Terbayang, ya Allah, anak cucuku pengen ajak gitu. Kalau kita punya teman yang biasa nongkrong bareng makan-makan, oh besok banyak-banyak ajak ini, mungkin makanannya. Itu mereka seperti itu. Nah mereka pun Ramadan ingin mengajak kita
kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan seperti hadis kali ini mengingatkan. Kita makanya baca Quran dengan harapan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada urusan yang lain. Tapi berusaha memahami. Tadi kita baca tentang surat Al-Waqi'ah, surat Al-Waqi'ah tentang yaumul qiyamah, gambaran tentang kiamat yang bagi Allah sangat mudah dan tidak ada urusan kita untuk mikirkan datangnya kapan. Bukan tugas kita mikirin itu. Mau dikasih kabar sama orang hebat tuh paling top minggu depan kiamat, besok urusan kiamat, enggak ada urusan. Urusan kita cuma persiapan sanggup gawe ngadepi kiamat, itu aja. Tugas kita apa? Cuma tingkatkan iman dan takwa kita sama Allah Subhanahu. Pertambah cinta kita kepada Allah dan pintunya melalui Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah sendiri kan disampaikan tadi saat ditanya, wa ma'adatalah, apa yang kau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Kalau aku kasih tahu tuh mau persiapan apa? Maka Rasulullah nggak kasih tahu kapan besok. Tapi yang jelas dalam hadis sahih disampaikan datangnya kiamat hari Jumat. Makanya kalau malam Jumat jangan main-main. Malam Jumat itu digunakan untuk ibadah. Malam Jumat ini untuk kita menambah keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah. Yang jelas datangnya hari Jumat. Cuma kapan? Cuma nanti, cuma depan, itu bukan urusan kita. Ulama-ulama kita yang benar-benar mumpuni di dalam ilmu aja nggak bahas menyatakan tahun ini datang, tenang, tahun ini tahun depan. Enggak. Mereka cuma menyampaikan, tapi tugasnya apa? Kue makin siap-siap, ini zaman makin koyong ini. Mereka dengan tambah imannya, tambah Islamnya, tambah sansaya buat. Nggak usah jauh-jauh lagi sekarang ini keadaan kita. Dengan adanya virus corona dan coba macam-macam berapa banyak orang yang akhirnya bukan cuma putus hubungan dengan corona, tapi putus hubungan dengan Allah. Bukan cuma putus hubungan dengan virus itu, tapi putus hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang senang dengan selawat dimanapun dia baca selawat. Ada orang yang nggak baca selawat kecuali dia ingat di majelis, sehingga kalau di rumah dan nggak ingat lagi selawat sama Nabi Muhammad SAW. Sehingga putus hubungannya dengan Rasulullah. Apalagi orang yang sudah nggak pernah. Nah ini kita nggak mau seperti itu. Tugas kita justru makin selain kita bisa menambah kuantitas, yang paling penting dan pokok tambah kualitas. Nah, kalau seperti itu nggak usah bingung. Kita tinggal persiapkan diri kita untuk menghadap minimal kita ini bakal dapat kiamat subro, kiamat kecil, jatah kontrak kita habis. Tidak ada apa? Kalau sudah datang ajalnya, nggak akan ditunda sama Allah, pasti akan berangkat menghadap kepada Allah. Cuma dikasih kantor sama Nabi, nek jenengan pengen meninggalnya enak, ya biasakan hidup enak. Artinya apa? Enak bukan dengan makan dan minum, enak dengan taat dan takwa sama Allah Subhanahu wa taala. An-nasu ma ta'ala ma asy'alaih wa bu'isa 'ala ma ta'ala. Mungkin bakal mati sesuai kebiasaan yang urip. Nek engko bangkit kene tekan kubur itu kebiasaan mati ini kalau apa uripnya dibangkitkan seperti itu. Maka kita kalau ingin dalam keadaan ingat sama Allah zikir, jangan lepas dari zikir. Kita dalam keadaan ingin sholat, meninggal dalam keadaan sujud, ya perbanyak sholat, perbanyak sujud. Kita ingin meninggal dalam keadaan baca Quran, ya kita nggak pernah baca Quran, ya satu hal yang nggak mungkin. Nanti biasakan kita megang Al-Quran. Ada orang yang ingin meninggal saat dia menyambut Rasulullah, masalah dengan hal qiyam, maka dia akan senang hadir di majelis maulid. Ingin apa sahabatnya tujuannya ingin meninggal dalam menghadap sambutan menerima Nabi Muhammad SAW. Makanya kita biasakan kebiasaan taat dan takwa kepada Allah. Dari sini Al-Hadimani mengatakan, "Man talaba rabbah wa sadaqa fi talab wa raghaba fi ma indah ma bayahib." Barang siapa yang minta sama Tuhannya, Allah, yang sudah terkenal Maha Pemberi, Maha Mengabulkan, Maha Mendengar, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Kaya, Maha Dermawan, Maha Kuasa, Maha Berkehendak, Maha yang tidak ada batasnya. Tinggal tambah sedekahnya, sidiknya, jujurnya dia. Artinya saat bersandar kepada Allah, jangan menyandar kepada yang lain. Sandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau di dalam khutbah Idul Fitri itu di menara dikatakan di dalam satu khutbah itu tidak ada yang mengangkat atau menurunkan,
tidak ada yang meninggikan atau merendahkan, tidak ada yang mencegah atau memberi jalan, tidak ada yang menghilangkan atau mendatangkan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diminta jujur, benar kita paham. Jadi ucapan, jujur ini maksudnya apa? Ucapan dengan hatinya sama. Nanti anggota tubuhnya akan seperti itu. Kebanyakan orang ucapan dengan hatinya nggak sama, anggota tubuhnya pasti akan menunjukkan pertentangan di dalamnya. Akhirnya naudzubillah yang ada sifat-sifat munafik. Wasadaqa fi talab. Jujur dia dalam permohonannya, dan waraqaba fi ma indah, benar-benar mengharap kepada apa yang ada di sisi Allah, ma bayahin, tidak akan kosong, tidak akan tidak dapat, tidak akan tidak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kau ini punya Tuhan yang karim, bersungguh-sungguhlah dalam bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh gampang ini bulan-bulan seperti ini, zaman-zaman kita ini, yang kita ini tahu saat ini seperti ini. Di antara kita yang doa minta sama Allah, benar-benar minta doa, bukan nunggu saat sholat, bukan nunggu saat berjamaah. Di rumah kita saat ada kesempatan ingat, kita doa minta sama Allah itu mungkin jarang. Kalau benar ini masalah ini virus corona mengganggu, dalam satu hari ini kita minta sama Allah masalah ini, ya Allah dihilangkan ini virus, ya Allah dihilangkan akan ini wabah ini. Mungkin berapa hari kita sehari, mungkin sekali, dua kali kita doa. Jadi kalau seakan-akan ya sambil lalu, bukan yang benar-benar orang berharap bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang-orang yang istimewa sampai mereka terus menyendiri, cari tempat yang menjadi mereka ingin berduaan dengan Allah, tafakkur, minta benar-benar tunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar tidak bingung terombang-ambing. Dia punya Allah mengarahkan begini, bismillah, saya tetap berjalan dengan apa yang menjadi tujuan saya. Yang penting saya tidak nabrak kanan, tidak nabrak kiri, tidak nyenggol kanan, nyenggol kiri, tidak nyala kanan, nyala kiri, bismillah. Mereka orang-orang yang benar-benar lempem dan akhirnya mendapatkan apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah di sini orang-orang soleh, orang-orang yang benar-benar kategorinya di mata Allah termasuk soleh. Nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, sholihin. Ini termasuk tempat kumpul nanti di surga. Salah satunya kumpul dengan orang-orang soleh. Tapi pangkatnya keempat. Pertama, nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, sholihin. Orang-orang soleh, mereka hidupnya di dunia itu sudah nikmat. Kalau dibilang kepada kembali dalam ucapan Al-Habib Salim bin Abdullah Syafiri, beliau pernah mengatakan orang alim yang soleh, bukan sekedar alim yang bergudul, alim soleh itu nanti dia di yaumul qiyamah punya seakan-akan kerajaan, karena ditunjukkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dia punya satu orang sendiri, dia punya satu pangkat yang istimewa di sisi Allah, dan dia dimuliakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan kelihatan kemuliaannya, hidupnya di dunia kelihatan mulia, di akhirat lebih kemuliaannya dari Allah. Berjuta-juta kali bahkan dari mereka ditunjukkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini adalah orang-orang yang di dunia mereka berhati-hati untuk mendapatkan benar-benar kemuliaan nanti di yaumul qiyamah. Maka kita berharap Ramadan ini buat menawa kontrak kita ini cuma sampai tahun ini. Kalau kita tahu masalah ini yang kalau ribut masalah yaumul qiyamah, katanya qiyamah tanggal 15 Ramadan ini hari Jumat. Ini masalah contohnya wong sing ribut Jumat ini kiamat. Kira-kira itu terus ibadahnya tambah atau enggak? Kalau sudah tahu orang mau mati itu apa cikolun boleh mangan, cikolun boleh duit itu. Kalau sudah tahu yakin bakal mati, tidak mungkin orang itu bakal mau hidup. Sudah tidak tahu, artinya dia mau cari sempat, ya mungkin. Dia akan benar-benar menghadapkan dirinya kepada Allah. Jadi mereka orang-orang yang bertutur kata tentang hal besok kiamat, tapi dia masih santai, tidak sesuai dengan kenyataan. Kayak orang di rumah sakit, nggak satu orang lihat di rumah sakit orang yang sakit dikatakan, wah pak ini umur jenengan tinggal 3 hari, karena semangat ya. Diponis ke dokter 3 hari hidupnya, terus karena semangat, terus bingung.
Sebelumnya mati ya, sebelumnya mati. Nah itu seperti itu, orang yang tahu kalau ini yang itu. Nah kita kan enggak. Kita hanya ditugaskan sama Allah, ambil bagianmu di dunia, nikmati kehidupanmu, tapi jangan lupa akhirat ini selama-lamanya. Padahal aku tidak minta banyak urusan di dunia. Ada waktumu untukku, nanti aku siapkan untukmu nanti di akhir. Allah perintahkan kewajiban ini bukan untuk Allah, untuk kita. Aku minta sedikit waktumu, nanti aku berikan kemuliaan kau di yaumil qiyamah yang itu selama-lamanya dan tidak ada berkurangnya, selalu bertambah. Maka kita berharap kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan ini, bertambah iman kita, bertambah Islam kita, bertambah ketaatan kita, bertambah kemuliaan kita. Yang mana kalau di sini Al-Habib Ali mengatakan apa yang menjadi nikmat dari Allah ini dan perintah-perintah dari Allah, janjinya Allah itu tidak pantas. Kok sampai seperti itu beliau mengatakan? Janjinya tidak pantas Allah tidak. Mana style itu? Kok tidak berhak? Tapi dimuliakan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dikatakan kan mereka orang-orang yang istimewa, kalau sudah mengatakan surga ini tempat yang istimewa, mereka bilang ya Allah, aku janjinya tidak pantas. Tapi jaraknya surga merokok, ya tapi nggak salah kan ada itu apa? Ilahilas tulir firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi fa'afi taubatan tabir dunubi ba'inna kahawri danbil abini. Nah hilas aku janjinya surga gak pantas ya Allah, aku yang ini kotor, ibadah asal-asalan, tapi aku tak wani ngerokok, gak kuat, gak bakal siap. Tapi ya kesannya jenengan mungkin mari ngapura, terima aku tobat ini, sehingga dengan ampunanmu aku dimudahkan masuk dalam surga. Amin Allahumma. Semoga apa yang disampaikan oleh Habib Ali menambah iman dan takwa kepada kita, menjadikan kita orang-orang yang dimuliakan dengan kemuliaan Ramadan, keberkahan Ramadan, bi khairin wa husnin wa afiyah, ala nada'a wa ala man Habibina Ali bin Muhammad al-Haji, bi khairin wa husnin wa afiyah, wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu